Saya nyebutnya ayah itu vendor karena udah 3 kali kayak proyek tuh bapak ya. Orang besar. Gue. Amin ya Allah. Besar om. Emang besar. Halo teman-teman, balik lagi di YouTube Boy Chandra di acara Ceritain. Penting gak penting, ceritain aja dulu. Kali ini saya kedatangan tamu istimewa, orang besar. Gue. Amin ya Allah. Besar om. Emang besar. Kita sudah memulai dengan candaan yang enak ya. Semoga Ini adalah Om Temon. Iya. Perkenalkan saya Oktav Nardo aka Tomon. Nah, kita hari ini akan cerita tentang apa ya? Tentang hari-hari Om Temon. Iya. Siapakah dia? Kalau kalian nggak tahu ya emang nggak tahu sih. Saya belum terkenal. Belum terkenal. Iya. Tapi kita emang cerita dari sisi-sisi orang biasa. Ya mana tahu ada hikmahnya. Om Temon sibuk apa sekarang? Sibuk apa ya? Biasa aja. Bisa. Lagi jadi admin gitu. Jadi admin ya. Kuliah masih? Kuliah masih. Udah berapa tahun? Udah mau masuk 6 tahun ya. Saya senang dengan orang-orang kuliah. Biasanya orang-orang yang telat wisuda itu pengalamannya lebih banyak. Rezekinya juga banyak. Ya rezekinya lebih banyak ya. Dan lebih lama jadi beban orang tua. Enggak, canda om. Saya manggil om itu biasa bapak ya. Saya manggil bapak. Ini karena kita biasa ngomong om, jadi saya kayak main sama om ini. Nah gini, om berarti dulu dari SD, SMP itu di Padang? Enggak, kalau dari TK sampai kelas 5 SD ya di Payakumbuh. Di kampung saya kan Payakumbuh. Itu di Payakumbuh itu tinggal sama nenek. Tinggal sama nenek. Ya, orang tua kan di Padang. Kenapa tinggal sama nenek? Karena dulu kan bapak saya sibuk bawa truk, super truk. Waktu TK itu dari TK sebenarnya. Nah, terus orang tua saya ngajar di Solo, ya guru. Oke. Di Suli Aya namanya. Nah, jadi nggak ada yang ngurusin gitu, bukan nggak ada yang ngurusin ya. Jadi tinggal sama nenek. Susah. Ya, jadi tinggal sama nenek. Berapa orang nenek kakak kalau boleh tahu? Kalau yang dari vendor pertama nih ya, vendor. Ini kan di vendor kan? Bentar. Ini maksudnya gimana? Maksudnya gimana nih? Nah, kalau dari ayah kandung saya, ayah pertama. Oh, jadi ada ayah lain? Ya. Saya nyebutnya ayah itu vendor karena udah 3 kali. Kayak proyek tuh bapak ya. Orang tua saya kawin cerai udah 3 kali. 3 kali Ya, yang pertama kan cerai meninggal. Yang kedua pas saya SD nikah lagi, terus cerai. Mau kelas SMP ya, SMP kawin lagi, terus cerai lagi. Ya. Nah, itu kan artinya om itu punya banyak ibu dan punya banyak ayah ya? Iya. Kaya. Ibunya satu. Oh, ibunya satu. Iya. Bapaknya aja yang banyak. Berarti bentar. Berarti ayah kandungnya? Ayah kandungnya yang pertama, yang TK meninggalnya TK. Oh, jadi udah. Ya umur 5 tahunan lah ditinggal. Ibu saya juga udah meninggal, bukan? Iya. Berarti satu tim lah kita ya. Satu tim. Ya, tim. Broken home. Enggak. Ya, saya sendiri lagi. Enggak. Jadi emang ya kalau boleh dibilang Om Temon ini menjalani hidup dari keluarga yang tidak lengkap gitu. Kurang lengkap ya. Iya. Kurang lengkap sebenarnya, tapi dilengkapin. Nah, itu kan otomatis ketika ibu menikah lagi, itu Om Temon umur berapa? Yang menikah pertama waktu SD umur berapa ya? Umur 10 tahun. 10 tahun. Ya, 10 tahun. Terus cerai lagi, nikah. Bentar, bapak yang pertama itu gimana rasanya? Yang bapak tiri ini? Ya. Biasa aja sih. Enggak, maksudnya memperlakukan Om sebagai anaknya sendiri atau justru sebenarnya ya atas nama atas nama bapak kandung bapak tiri tentu beda ya jauh. Iya. Nggak seperti bapak pertama gitu. Iya. Cuek sih. Kurang ada aku cuek. Enggak, saya gini. Sebenarnya. Saya punya ibu tiri juga kan dulu. Tapi yang sekarang baik. Cuman yang dulu itu
waktu dari kecil tuh emang jahat gitu. Saya masih kelas 4 tahun malah dicubitin gitu. Oh, kalau saya belum sempat. Nah, cuman konfliknya ada di bapak kedua waktu itu. Oh, gitu. Oh, berarti bapak pertama ini baik sebenarnya, cuman cuek. Ya, bukan baik juga sih, gimana ya? Ya kurang lah gitu, kurang baik. Ya, tapi nggak jahat. Ya, tapi nggak jahat. Ya. Terus kenapa pisah? Nggak tahu juga ya, orang tua saya atau tahunya udah. Ya, itu bukan urusan kita ya, ya. Makanya itu dibahas ya. Ampun, mama saya. Gitu. Iya, itu urusan pengembang gitu kan. Nah, berarti kan di ayah ketiga ya, berarti ayah kedua, ayah ketiga. Ayah ketiga umur berapa? Udah SMP kali. SMP ya. SMP itu kan posisi kita lagi berontak-berontaknya sama hidup ya. Kita lagi pengen anjing, kenapa jadi kayak Jadi kalau yang ketiga nih, saya pernah ada konflik dulu. Gara-gara apa ya dulu ya? Saya nggak suka dikerasin gitu. Masalahnya dulu kan pulang telat gitu semua macam. Ya. Jadi sempat saya kalau di Minang itu diteriakin waang atau semacamnya kan saya orangnya agak sensitif kali ya semacamnya. Jadi saya lari di rumah itu dalam keadaan ibu saya ngandung adik tiri. Itu di umur berapa? Di umur SMA kelas 1 lah. Berarti kabur dari rumah? Iya, kalau saya kabur 2 minggu nginap di rumah teman. Jadi ditelepon sama Madam, paman lah istilahnya. Telepon sama pamannya buat balik lagi gitu. Lalu yang adik tiri ini yang lagi di kandungan keguguran gitu ya. Mungkin karena stres ya. Iya, stres. Tapi kan maksudnya selama kabur 2 minggu itu dicariin nggak sama bapak yang marah itu? Kalau ngira enggak sih ya, tapi cuman ditanyain mungkin ada. Gitu. Tapi sekarang bapaknya masih yang sama atau udah? Enggak, sekarang udah enggak. Udah enggak ya? Enggak. Berarti nggak masalah ya kita ngomongin ya. Aman saya nanti ini. Nah, kita artinya Om berada di posisi yang broken ya, maksudnya ya, bisa dibilang gitulah. Tapi kalau saya ngerasa enggak sih gitu. Enggak ya? Iya. Cuman terpikir dikit-dikit gimana kan ya. Maksudnya gini loh, ada saat yang kita melihat orang tuanya lengkap gitu ya. Saya ngerasain tuh misalnya ya gini ya. Saya ngekos nih. Teman saya nih dikirimin tuh sama ibunya ini makanan gitu ya. Saya kan nggak punya ibu. Terus gimana dong gitu? Ya, saya biasa ketawa aja. Justru saya tuh biasa menyembunyikan kesedihan itu dalam bentuk tawa gitu. Misalnya kan kalau ibu saya kan waktu kecil meninggal gitu. Sekarang ada ibu. Iya, ada ibu yang baik juga. Ada ibu sambung yang baik gitu. Tapi kan tetap suasana itu enggak saya dapati. Iya, ada yang kurang aja. Ada yang kurang gitu. Nah, itu yang bikin saya tuh dulu sedih, tapi saya berusaha untuk membahagiakan diri, melarikan ke hal-hal yang menurut saya positif, bisa menjadi pelarian yang baik gitu. Om melarikan diri kemana waktu itu? Kalau pelarian dulu saya ngeband. Ya, ngeband. Jadi dulu kan waktu kelas 2 SMP awalnya mulainya. Dari kelas 1 pesantren, kelas 1 SMP pesantren. Tapi pesantren dulu. Ya, pesantren dulu. Saya pesantren disebutin kan? Nggak apa-apa. Di umat Islami. Tapi jangan gagal di sana. Saya cuma bertahan 1 tahun. Maksudnya gak bertahan itu. Ya bukan salah pesantren ya, salah anda aja Pak. Itu gara-gara penyakit kulit. Oh iya. Itu dari tanah pesantren kali ya. Sebenarnya nggak pesantren aja. Kayaknya semua anak kos yang di usia segitu bisa penyakit kulit. Ya, hormonnya lagi banyak, keringat lagi banyak ya pasti penyakit kulit lah ya. Mungkin karena efek air kali, Bang. Tapi itu emang kayaknya semua anak kos kena deh kayaknya begitu. Kecuali anak orang kaya kali ya. Iya, bisa jadi. Jarang ya anak orang kaya gurapan gitu. Iya. Ya gitu ya. Nah, tuh masuk pesantren kan. Melarikan diri ke band. Pernah melarikan diri ke hal-hal yang kayak alkohol gitu. Ini ceritanya bersambung nih. Awalnya kan kalau narkoba pernah. Halo, masalahnya di lingkungan saya dulu itu tuh emang harus ada gitu. Iya ya. Dulu emang ada. Dan dulu tuh kayaknya nggak seketat sekarang. Ya, nggak seketat sekarang. Habis itu karena mikir juga kali ya, masalahnya orang tua pertama saya itu meninggal karena sakit liver. Oh iya, karena
sering mabuk-mabukan. Oh, bapak dulu? Iya, bapak saya gue juga ya. Preman. Wajar bapak ini. Kalau supir truk wajar lah Pak. Iya ya. Supir truk itu kan butuh ketenangan Iya, ya. iya. Saya dia kayak gitu. Iya, iya. Apalagi antar pulau kali ya waktu itu ya. Iya, antar pulau. Antar pulau kan. Iya, antar pulau. Jadi ngeband, minum tuh udah juga sampai berhentinya tahun kemarin. Tapi sekali masih ada sih. Kenapa sih maksudnya di posisi yang waktu itu boleh dibilang berantakan lah ya. Ngedrugs, terus alkoholan, terus keluar dari pesantren. Apa sebenarnya yang Om cari waktu itu? Kalau orang baru-baru puber lah ya, biasanya memang cari jati diri gitu, belum benar terus semacamnya gitu. Apakah itu pengaruh dari tidak dapat perhatian dari sosok ayah gitu? Bisa jadi. Saya dulu gini ya Pak, saya orangnya paiwati gitu. Itulah bahasanya. Jadi kalau mikirin bapak itu mau tidur gitu, suka overthinking gitu. Orang-orang bisa punya bapak, saya enggak. Anjir. Masalahnya kan pas waktu main-main ke rumah teman terus semacamnya, saya orangnya paling orang ada bapaknya ya. Saya dari mana? Masalahnya wajah bapak saya kan ditinggalin waktu kecil Pak. Berapa tahun tuh? Umur 5 tahun. Oh sama kita sekarang. Iya. Saya 4 tahun saya nggak ingat ya. Jadi sama-sama. Cuman lihat foto sih. Iya, sama-sama gitu wajahnya. Terus mikir gimana ya gitu semacam orang punya bapak. Apalagi paling sakit hati melihat anak sama bapaknya bercanda. Kayak teman gitu. Tapi itu marah ya, maksudnya ada perasaan marah ya dengan ngelihat orang seperti itu. Ada perasaan marah dan nggak terima gitu. Kenapa saya dilahirin kayak ini? Kayaknya dunia nggak adil. Iya, dunia nggak adil. Tapi makin kedepannya makin berpikir aja gitu. Mungkin ada hikmah di balik semuanya. Oke, kita minum dulu biar nggak stres. Tenang. Mana sponsor? Sponsor. Jadi waktu itu merindukan sosok bapak dan ngerasa marah melihat orang punya bapak. Kenapa Om nggak punya bapak? Kenapa saya nggak ada yang kandung gitu? Maksudnya saya juga. Saudara berarti yang kandung satu orang aja? Yang saudara kandung? Yang saya ada ya. Satu orang yang kandung bawah saya. Ada satu. Berarti bertiga sama yang terakhir. Yang seibu. Ya. Oke. Yang seibu sama terakhir. Masih kecil dulu, kelas 2 SD. Tapi waktu itu ya kalau ibu sih gini ya. Kalau saya melihat ini pandangan saya ya. Saya melihat orang tua kalau misalnya berpisah karena ibu saya meninggal gitu ya. Bapak saya menikah lagi ya. Itu memang emang ya wajar sih dilakuin gitu ya. Cuma kalau kita waktu masih kecil kan kita nggak tahu ada kebutuhan orang dewasa yang belum yang akan bisa kita penuhi gitu. Semisal teman ngobrol menjelang tidur atau teman berbagi beban pikiran kan kita nggak sampai ke situ ya. Cuma waktu kita kecil kita nggak sampai ke situ pikirannya. Masalahnya itu. Dan kemarin kan sempat sakit juga gitu. Coba Omnya. Iya, anxiety. Ada yang pernah anxiety? Saya pernah mau hampir bunuh diri. Makanya keluar saya tidak lagi walau nggak berguna itu untuk melawan usaha bunuh diri sebenarnya. Jadi saya pikir semua orang harus tetap hidup walaupun dia ngerasa udah nggak berguna. Kan orang bunuh diri itu kan dia ngerasa udah nggak berguna di dunia ini buat apa gitu. Melewati batas itu. Iya. Kalau saya dulu sempat ini Pak ke psikolog diam-diam. Masalahnya anxiety ini kan awalnya lambung nih ger, mulai nggak nyaman. Saya ngerasa mau mati. Ada malaikat ngikut. Pasti bapak googling tanda-tanda mau mati di Google. Gitu soalnya. Dan akhirnya lebaran kemarin nggak bisa tidur. Gimana ya? Perasaan tuh. Tangan mulai pusing. Sekarang usia Om Teman berapa nih? 25. Ya itu sebenarnya wajar ya. Itu krisis seperempat abad dan orang kayaknya akan mengalami itu semua. Hal yang sama. Mungkin porsinya beda-beda, ceritanya beda-beda. Tapi kecemasan kayak gitu menurutku sih wajar gitu. Mungkin itu pemicunya dari yang di belakang aja. Beban pikiran, psikologis gitu. Beban luka batin yang kita bawa dari kecil gitu ya. Karena kemarin saya rasa puncaknya Pak. Ya wisuda telat gitu.
pasti orang melihat ya. Job ini anak udah broken home, sudah terang. Ya masalahnya kemarin keres Pasti kita ngerasa kayak gini, anjir, gue udah broken home, bapak mati, terus ayah tiri nggak baik, sekarang kuliah berantakan juga, belum tamat, gak ada duit lagi, bertubi-tubi kan? Tapi waktu itu ada pacar nggak? Pacar ada. Saya udah 3 tahun sama pacar saya. Tapi dia temanin ya berarti ya? Dia temanin. Gimana Mbak? Buat sama anak broken home? Tapi gini loh, biasanya sih menurutku ya, orang yang tempat hidupnya lebih berat, dia akan kuat menghadapi apapun. Jadi kalau ada cewek-cewek yang sama orang yang pernah menderita atau bad boy, dia akan orang yang udah terbiasa dengan kesusahan, dia nggak akan takut dengan beban hidup apapun. Nah betul, benar sih. Berterima kasih juga saya karena tahun kemarin ya bisa mengubah hidup saya. Ya, karena sekarang saya termasuk alhamdulillah ada kerjaan gitu ya. Kerjaan, ada penghasilan lah. Ada penghasilan. Bisa dia hidup sendiri. Udah bisa orang tua ngadu gitu. Oh iya. Tapi waktu itu tahun kemarin yang bapak ngadu sama pacar bapak berarti. Iya, benar. Oh. Jadi pacar saya kan dulu dia kan kerja di Jakarta. Kemarin kalau tahun kemarin kan jobnya kurang ya. Misalkan kalau kita ada foto video, kalau sekali-sekali itu sama aja enggak. Iya, nggak cukup ya. Jadi duitnya habis di situ-situ mulu. Nggak tertabung kecuali job kita sering gitu. Jadi kan berkekurangan lah gitu ya. Nggak ada. Tapi uang bensin nggak ada. Tapi dibantu sama pacar waktu itu. Iya, kirimin duit gitu. Ada. Baik biasa. Baik. Pacarnya baik. Istri saya baik. Pengertian sih. Iya. Tapi memang sih gini ya, sebagai cowok kita tuh bukannya mau ngajak cewek susah ya. Cuman kita pengen ngajak cewek bahagia. Kita pasti pengen lah bahagiain cewek. Semuanya laki-laki yang bertanggung jawab pasti pengen membahagiakan perempuannya. Cuman ada fase-fase hidup yang nggak bisa kita tebak. Dan kadang-kadang kita harus susah. Nah, cewek siap nggak nemanin untuk bangkit lagi. Benar. Saya nggak setuju kalau misalnya mau nggak diajak susah, saya nggak mau kayak gitu. Tapi kalau misalnya saya susah, kamu mau nggak nemenin saya bangkit lagi? Benar. Gitu kan ya? Pas sekali. Dan tahun sekarang saya bisa ngikutin selera dia apa. Dulu kalau mau makan di mana mikir, baik, 100.000 nih. Takutnya masalahnya berlebihan. Kalau dia ngomongin kan berat juga. Iya. Banyak kan nggak mungkin. Mungkin lebih gini kali ya. Kita makan, tapi kita makannya di warung itu aja ya. Coba kan itu kalau duit nggak cukup, kita makan ya, tapi kita makan di goreng aja. Kita nggak usah makan di tempat yang mahal gitu ya. Cuma dia pengertian. Iya. Kalau sekarang bisa mau makan di mana terserah. Mantap. Nah, kuliah gimana nih? Kuliah udah sampai mana? Udah sampai ngulang-ngulang lagi. Berarti waktu mengalami anxiety itu kecemasan berlebihan ya. Nah, itu kuliah juga ditinggalin waktu itu. Kuliah masih. Cuman karena anxiety kita kan susah tidur ya. Nah, jadi kuliahnya banyak yang masuk pagi. Sering telat. Makanya gagal. Iya, berantakan juga. Sekarang kan kuliah udah di ujung-ujung nih ya. Maksudnya tinggal nyelesain aja ya. Kedepan nih apa yang pengen Om lakuin nih? Bikin sesuatu mungkin yang berhubungan dengan bisnis lah. Dengan bisnis. Iya. Kayak menangkap masa depan yang lebih baik. Oh ya, ini ada pertanyaan yang paling penting. Om kan ngerasain tuh posisi nggak mendapatkan sosok ayah, terus ditambah lagi dengan orang tua yang kawin nikah lagi gitu ya. Artinya Om nggak ada di posisi seperti anak-anak pada umumnya. Nah, itu jadi sesuatu yang jadi bahan pikiran nggak Om untuk kalau misalnya Om nikah nanti itu akan mempertimbangkan anak saya nggak boleh nih kayak gitu. Benar. Jadi saya punya prinsip ini Pak. Kalau saya nikah nanti saya nggak mau jadi seperti bapak kandung saya. Kelakuannya
Nggak mau sama seperti Bapak Sambo. Iya, Bapak Sambo. Pokoknya saya harus jadi yang lebih dari orang itu. Iya. Dan mencintai satu wanita. Yes. Aduh, memang nah, kan udah di posisi itu ya. Maksudnya emang artinya memang pengalaman hidup, kepahitan hidup yang dilalui itu jadi pelajaran penting ya. Iya. Kalaupun mungkin Bapak punya sosok ayah sampai sekarang yang sama kayak orang-orang umumnya, belum tentu juga ada di posisi ini kan. Saya berterima kasih kepada anxiety, Pak. Iya. Karena di overthinking itu, saya bisa berkembang seperti yang sekarang. Jadi mulai berpikir, oh nggak bisa nih gini-gini. Iya. Saya pikir, oh duit gini-gini aja, kerjaan. Akhirnya tercetuslah pengelola media sosial. Iya, mengelola media sosial. Dan hasilnya alhamdulillah. Karena sekarang ini kan pekerjaan itu kita nggak gini. Aku kemarin baca nih, semakin hari kita semakin anak muda semakin nggak butuh status sosial di masyarakat. Benar. Kita hanya butuh kerja dan dapat uang. Iya. Kalau dulu kan kita malu nih kalau berdagang, kita malu nih kalau nggak kerja di kantor, gitu. Kita malu kalau kita jualan. Nah kalau sekarang menurutku semua anak muda, nggak semua sih, mungkin semakin hari semakin banyak anak muda untuk berpikir bahwa yang penting itu dapat uang. Iya, benar ya. Dan saya berhasil mematahkan juga statement orang-orang dulu, Pak. Oke. Tidur dapat uang. Oke. Oke, teman-teman, terima kasih. Om, Emon, ceritain soal reportnya ya. Karena udah mau sholat. Semoga menginspirasi teman-teman. Iya, artinya gini. Gak apa-apa deh berkata Om, karena itu kan jalan hidup masing-masing. Tapi kita nggak boleh patah semangat. Satu lagi berterima kasih kepada masyarakat